Ayo kita tonton bersama Lensa Pendidikan melalui channel YouTube Harapan dalam program Lensa Pendidikan. Nonton program Lensa. Saya sangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ternyata Anda dalam Dharma 2 TV bersama saya Sari Purwati dalam program Lensa Pendidikan. Roadshow tim Lensa Pendidikan masih di Kecamatan Batu Marmar. Saat ini saya beserta tim Lensa Pendidikan berada di SDN Bangsare 3. Lokasinya berada di Desa Bangsare dan saat ini sekolah ini berada di atas Bukit Ginang Timur. Betul begitu Pak? Ya, betul. Saya ditemani oleh kepala sekolah dan juga tim guru dan anak-anak dari SDN Bangsare 3. Kita akan melihat potensi apa saja yang dimiliki sekolah ini yang merupakan satu-satunya sekolah penggerak di Kecamatan Batu Marmar. Dari SDN Bangsare 3. Salam SDN Bangsare 3. Kelihatan hari ini Sari berada di SDN Bangsare 3, Kecamatan Batu Marmar. Masih roadshow kita di Kecamatan Batu Marmar. Dan saya sudah bersama Pak Abdul Wafi. Kita akan, ini mau dibawa kemana Pak Wafi? Kelas 6. Kelas 6 ya. Ya, kelas 6. Ini adalah kondisi kelas 6. Kemudian mereka Jumlah siswanya berapa Pak Wafi? Jumlahnya 11 orang siswa. Bukan, satu sekolah. Satu sekolah itu 81 sekarang. 81. Pembelajarannya? Ada yang menggunakan IT 2 kelas karena di sini kondisi internetnya juga kurang Sampai bagus. ya, jaringannya kurang bagus ya. Pembelajaran IT-nya di kelas berapa aja? Kelas 5 dan kelas 6. Ada berapa proyektor? Proyektornya ada 4. Kami untuk tahun berikutnya bisa terrealisasi. Semoga aja ada tahun pelajaran tahun depan, tahun Ada berikutnya tambahan ada tambahan. proyektor ya. Alhamdulillah juga kami SDN Bangsare 3 dapat bantuan DAK TIK Wah, tahun 2022. sudah diaplikasikan? Sudah ada di Iya. kelas 5 sebanyak 15 Chromebook jarak kasar. Alhamdulillah juga saya sampaikan kepada Dinas Pendidikan atas bantuannya Oke. untuk kemajuan di SDN Bangsare 3. Kalau pembelajaran digital setiap semua pelajaran Pak atau tidak menyesuaikan Menyesuaikan. dengan materinya. kebutuhan ya? Ya, kebetulan. Baik, di mana yang ada pembelajaran
iman? Siapa yang tahu tentang iman? Iman adalah percaya. Maksudnya percaya itu adalah percaya apa kan? Percaya bahwa Allah itu ada dan percaya bahwa Nabi Muhammad itu adalah rukun iman itu sendiri. Coba siapa yang tahu rukun iman yang pertama? Ajukan tangan. Ya, coba iman yang pertama. Iman kepada Allah. Iman kepada Allah. Akhlak, rukun iman yang kedua. Apa? Iman kepada malaikat. Kalau ada 10, kenapa yang wajib hanya 10? Bukankah malaikat itu ada banyak sekali? Benar? Benar. Pertanyaannya, kenapa hanya ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui? Kenapa coba? Berinteraksi dekat dengan kehidupan kita. Contohnya seperti malaikat yang mencabut nyawa, siapa? Malaikat Israfil. Secara tidak langsung, malaikat itu ada di sekitar kita dan siap mencabut nyawa kita kapan saja. Nah, lanjut. Rukun iman yang ketiga, siapa? Iman kepada kitab Allah. Coba kitab Allah yang wajib kita ketahui ada berapa? Ada 4. Jadi jangan salah, kitab Allah itu hanya ada 4. Kitab Allah yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Kenapa kitab Al-Quran ini ada di urutan paling terakhir? Kenapa? Karena Al-Quran ini adalah sekaligus tanda sebagai penutup akhir zaman. Setelah Al-Quran ini adalah bukan kitab yang dari Allah. Kemudian iman kepada hari kiamat dan Bantuan berupa Chromebook dari Dinas Pendidikan sudah digunakan? Sudah dilaksanakan oleh guru kelas 5 sekaligus sebagai operator di sini, Iya. sehingga Kalau kita mampu. berbicara digitalisasi, berarti SDM sudah memadai ya? Untuk SDM gurunya alhamdulillah sudah memadai, termasuk Iya. gurunya masih muda-muda. Iya, luar biasa Ya, pemikirannya. terutama di SDM Nusa 3 itu yang paling senior saya ternyata. Ya. Artinya meng-IT betul ya? Iya. Iya. Ini anak-anak pembelajaran dengan Chromebook ini setiap hari atau beberapa pelajaran tertentu? Pada pembelajaran tertentu yang menggunakan TIK ya biasanya. Kalau di SD TIK tidak ada, Bu. Itu hanya untuk menggunakan bagaimana siswa itu mengenal tentang dunia luar, karena terus terang di SDN Nusa 3 ini mayoritas siswanya dan masyarakatnya itu kurang istilahnya kurang gaptek teknologi, sehingga kami di sekolah juga mengenalkan tentang TIK pada siswa kami. Akhirnya mereka mengenal teknologi ya, digitalisasi bisa masuk pembelajaran pun dilaksanakan. Dan untuk persiapan AMBK siswa. AMBK. Ya, Sementara ini mandiri atau? Kami di SDN Nusa 3 selaku kepala sekolah yang masih baru Iya. terkait dengan adanya program dari SIM PKP itu. Kami SDN Nusa 3 dinyatakan lolos tadi malam Oh iya, dalam seleksi alhamdulillah. sekolah penggerak. Wow, oh berarti di sini menjadi sekolah penggerak. Ya, satu-satunya di Batu Marmar Di Batu Marmar? yang lulus sekolah penggerak SDN Nusa 3. Ya, ini juga karena SDM ya, Ya. SDM yang dimiliki ya, salah satu. Kami dapat dukungan dari teman-teman pendidik dan tenaga kependidikan agar di SDN Nusa 3 itu maju dari tahun sebelumnya. Iya, dengan betul. mengusung SDN Nusa 3 bangkit. Wow, ya, bangkit lebih cepat. Ini bikin apa? Rumah. Bikin rumah? Iya. Mata pelajaran apa, Pak? Sekarang itu pelajaran matematika tentang segi banyak. Kemudian dalam ruang ya, segi banyak dengan berbagai macam segi banyak, ada segitiga, segi panjang dan juga persegi ya. Anak-anak dikenalkan langsung ya bang ruangnya seperti apa? Jangan jadi bukan gambar-gambar Iya. aja. Langsung praktek pada materinya. Jadi untuk belajar
sedang di. Ini kan inovasi juga. Iya. Kalau Kami kita mengatakan- berbicara pengajar kan biasanya ya cukup buku aja. buku aja gitu. Kami hanya di sini karena jauh dari pusat kota dan pusat keramaian sehingga kami dalam pembelajaran menggambar bisa menggunakan menjiplak daun untuk digambar seperti itu. Langsung Ya. dari alam ya Pak ya. Karena di sini alamnya juga Iya. mendukung sehingga pada kurikulum merdeka belajar itu mengedepankan menggunakan sarana dan prasarana Yang ada di sekitar. yang ada di sekitar. Iya, iya. Sehingga siswa tidak merasa terbebani untuk kegiatan pembelajaran dan langsung mengenal inti dari kurikulum merdeka tersebut. Merdeka. Pak, kira-kira nanti apa implementasi perbedaan dari sekolah gerak dan tidak ke depannya untuk Bang Serai 3 ini? Untuk program sekolah penggerak untuk Kabupaten Pamekasan mulai sekarang ini. Anda nanti kenalkan acara juga. dua kali. Oh iya iya, sama seperti di wilayah perkotaan ya. Biasanya akhir pekan kita mengadakan JJS. Iya. Oh, ini sebagai bentuk kedekatan ya antara semua sekolah ya. Tiap tengah semester juga diadakan JJS setelah lomba-lomba JJS baru diadakan kuis atau ada hadiahnya berupa alat tulis sehingga di sini anak-anak itu sudah punya alat tulisnya. Iya. Karena jauh ya. Jauh. Tapi semua pusat kegiatan siswa di sini. Iya. Ini hanya segini saja bangunan. Bangunan segini cuman di belakang ada ruang perpustakaan. Oh, boleh kita di bawah. Baik, keretaan hari ini saya bersama Pak Wafi dan Pak Nafi berada di SDN Bang Serai 3, tepatnya di kelas 1 ya Pak ya. Kita bisa lihat keretaan bagaimana kondisi lokal di kelas 1 ini. Jadi ini sudah tidak memungkinkan untuk dibuka ya Pak Wafi ya. Karena ini iya, ini sudah rusak parah. Yang bisa dilihat dan ini suhu bangunan yang tidak layak untuk dilakukan belajar mengajar di kelas ini ya. Ruang lokalnya ini yang paling parah ya Pak. Yang lima ini. Ini ada masih baru nih. Kondisinya jendela sudah tidak bisa digunakan, tidak bisa dibuka dan bisa dilihat ini keramiknya sudah hancur semua. Ini kondisi lokal yang paling parah di SDN Bang Serai 3 yaitu di kelas 1 ya. Ya. Tapi masih dipergunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Tetap bisa digunakan, namun jaga-jaga kalau hujan mungkin dipindahkan. Anak-anak dipindahkan ya karena ini membahayakan. Jadi tidak pada saat cuaca ekstrim anak-anak dikeluarkan dari sekolah ini karena khawatir membahayakan. Iya. Karena apabila nanti ada korban, Pasti sekolah ya. iya, kepala sekolah yang bertanggung jawab. Ya. Baik, lokal di sini juga ada ruang perpustakaan. Jadi ada berapa Pak seluruhnya? Ada lokasinya ada 7 termasuk Lokalnya ada 7 termasuk kantor. Kantor ya. Dan juga 1 ruang perpustakaan ya. Ini lahan parkir ya Ya. di SDN Bang Serai 3. Kita mau dibawa kemana nih Pak Wafi? Ke ruang perpustakaan. Oh jadi di sini punya perpustakaan? Iya, alhamdulillah. Oh, Masya Allah, padahal Pasti kondisinya sekolahnya- sudah lama ini. Bisa dilihat ternyata mungkin saya di-shoot ya. Jadi sekolah ini lokasinya berada di puncak ya, Di atas di bukit. atas bukit ya. Ini langsung berbatasan dengan Tempuru Lauk, Kabupaten Sampang. Iya, belakang. Kabupaten Sampang. Ini sudah Kabupaten Sampang ini. Rumah-rumah ini. Berarti ini perbatasan antara Pamekasan dan Dan Kabupaten Sampang. Sampang. Dan SDN Bang Serai 3 ini sendiri ya, jauh Ya. dari pemukiman gitu ya. Jauh memang dari pemukiman. Dan ya beginilah kondisi sekolah ini berada di puncak dan Insya Allah pemandangannya luar Teman-teman biasa. itu menyebutnya di sini sekolah alam. Oh, sekolah alam ya? Kan Ini alam. the real alam berarti ya. Juga guru-gurunya harus ekstra. Iya. Untuk ekstra. Kalau kita berbicara tentang perpustakaan, ini berbicara tentang budaya literasi. Apa yang punya program nggak Pak untuk khusus di perpustakaan ini? Kalau di perpustakaan ini meningkatkan tiap literasi. hari itu per kelas gantian. Di sini ada petugasnya, namun ada guru kelasnya sedang melahirkan sehingga di rolling Oh, menggantikan. iya. Jadi ada program kunjungan, Kunjungan. anak-anak diwajibkan atau Wajib hanya karena ada buku atau kartu kunjung. kartu kunjung. Berarti mereka diwajibkan untuk mengunjungi perpustakaan ya.
sejauh ini kalau kita berbicara wilayah pedesaan, apalagi ini wilayah terpencil ya, Iya. sejauh ini minat baca seperti apa anak-anak? Alhamdulillah dari kelas 1 sampai 6 itu sudah bisa membaca berkat kerjasama kami Iya, betul. dengan TK di sebelah sini ada dua lembaga pendidikan Iya. PAUD dan TK, sehingga kami hanya mempoles sedikit agar siswa itu senang membaca di Iya. perpustakaan ini. Dan perpustakaannya terlihat walaupun di sini sekolah terpencil, perpustakaannya bersih sekali dan juga tertata rapi, memperlihatkan bagaimana disiplin anak-anak. Ya, di sini ketika dijadikan sudah sebagai membaca. tempat olahraga saat musim hujan. Oh, Ada jadi juga olahraga di madrasah, sini ya. Kegiatan olahraga juga di Apa sini. yang kegiatan olahraga yang di? Biasanya senam lantai di sini gitu, karena menggunakan matras. Iya, iya. Oke. Kami juga mempunyai alat musik, Apa? namun guru musiknya belum ada di sini. Oh, alat musik apa? Drum band. Drum band. Oh, drum band. Jadi sempat pernah hidup di sini. Pernah. Oh. Cuma pelatihnya mengundurkan diri karena saking jauhnya medannya. Nggak mau tadinya Bu, saking jauhnya katanya. Iya. Ini semuanya kalau yang tenaga sukarelawan semuanya asli dari Kecamatan Batu Marmar. Oh, Masya Allah. Jadi alat-alat anunya di mana? Ini ada ruang UKS. Iya. Cuma tidak ditempati. Tidak di tempat ya. Seperti itu. Ini buku pelajaran. Kalau untuk koleksi buku sendiri bagaimana, Pak? Di sini Lengkap ya? lengkap. Untuk fiksi maupun non fiksi? Terutama Ada banyak yang fiksi. Oh, banyak yang fiksi ya. Biasanya anaknya tuh senang membawa pulang Iya, cerita-cerita yang berhubungan dengan keagamaan, karena di sini notabene Iya. yang menonjol itu keagamaannya. Betul. Baik, ternyata Nadal Madura TV ketemu lagi dalam program Lensa Pendidikan, masih roadshow kita di Kecamatan Batu Marmar. Hari ini saya bersama tim Lensa Pendidikan berada di SDN Bangsreh 3. Bangsreh atau Bangsreh? Bangsreh 3. Bangsreh 3. Baik, dan saya sudah didampingi oleh orang-orang yang luar biasa. Tadi tim Lensa Pendidikan sudah diajak roadshow ke beberapa kelas untuk melihat bagaimana potensi dan bagaimana kegiatan belajar mengajar di sekolah ini. Saya perkenalkan pada Tretan Nadal Madura TV, di sebelah kiri pojok sana ada Bapak Haji Umar Faruk sebagai pengawas pendidikan agama Islam PPAI Kecamatan Batu Marmar. Selamat pagi Pak Umar. selamat pagi. Saya panggilnya Pak Faruk atau Pak Umar? Pak Faruk Pak Faruk, baik Pak Faruk, selamat pagi. Dan di sebelah kiri saya ada Bapak Abdul Wafi sebagai Kepala SDN Bangsreh 3. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Wafi. Dan di sebelah kiri saya tidak lain dan tidak bukan, tentu Tretan Nadal Madura TV sudah paham dan sudah kenal Korwil Cambidikbud Kecamatan Batu Marmar yang luar biasa mendampingi tim Lensa Pendidikan dari satu sekolah ke sekolah yang lain, Bapak Dr. Andes Haji Hanafi MM. Betul Pak Hanafi? Ya, Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tretan Nadal Madura TV roadshow di Kecamatan Batu Marmar luar biasa berlangsung terus menerus, dan hari ini sudah membawa kita ke SDN Bangsreh 3. Tadi Pak Wafi, terima kasih sudah mendampingi tim Lensa Pendidikan melihat bagaimana kondisi SDN Bangsreh 3. Sebelum kita ke Pak Faruk dan ke Pak Hanafi, saya sapa dulu Pak Wafi. Ya. Baik Pak Wafi. Pak Wafi, sudah kalau dari waktu kita tadi pergi ke kelas-kelas, Pak Wafi menyampaikan bahwa sudah baru 7 bulan baru di sini. 7 bulan di sini. Pak Wafi, apa kemudian yang Pak Wafi dapati di sekolah ini dan potensi atau kondisi sekolah yang bisa Pak Wafi sampaikan pada Tretan Nadal Madura TV? Ya, terima kasih. Ya. Saya selaku kepala sekolah di SDN Bangsreh 3. Iya. Sejak nama SK di sini kami melihat dari potensi siswa, dari potensi pendidik dan tenaga pendidik. Iya. Alhamdulillah setelah saya masuk, yang awalnya di sini kurang antusias untuk siswanya, sekarang sudah antusias untuk masuk meskipun hujan, sehingga teman-teman juga aktif masuk. Tenaga pendidik dari Pademau sampai ke SDN Bangsreh 3 ini, Ya. alhamdulillah absennya tetap selalu masuk. Disiplin ya. Disiplin. Baik, Tretan perlu disampaikan bahwa di SDN Bangsreh 3 ini rata-rata semua gurunya, tenaga pendidiknya adalah Dari utara. Dari utara Ya, dari ya. utara. Ya, jadi benar-benar mereka menempuh perjalanan yang cukup jauh untuk sampai di sekolah ini, karena lokasi sekolah ini seperti tadi ketika di video sebelumnya, jadi kita ada di
atas bukit ya Pak ya? Bukit Kinang Timur di sini namanya Bu. Luar biasa. Kinang Dan Timur. jumlah siswa di sini ada berapa Pak Wafi? Seluruhnya 81 untuk tahun pelajaran 2022-2023. Iya, luar biasa. Pak Wafi, apa yang tantangan yang Pak Wafi hadapi di sekolah ini? Yang pertama, satu dari siswanya. Yap. Dari siswa, untuk SDM siswa di sini notabene-nya dari anak petani dan orang tuanya juga banyak yang merantau. Iya, betul. Sehingga pendampingan kurang, pendamping dari siswa untuk wali murid itu untuk pembelajaran anak memang masih kurang. Namun saya pada bulan Juni pada pembagian rapot mengundang wali murid untuk sosialisasi tentang bagaimana siswa itu belajar di sekolah dan bagaimana siswa itu belajar di rumah. Sehingga ada sinergi yang baik untuk kedepannya. Ada upaya yang dilakukan sekolah ya. Pak Wafi, kabarnya sekolah ini merupakan salah satu sekolah penggerak ya. Iya, alhamdulillah Ibu. Apa kira-kira dampaknya nanti ke depan? Dari adanya program sekolah penggerak ini membuat saya semangat untuk mengikutinya dan alhamdulillah lulus. Alhamdulillah Pak Korwil tadi pagi kemarin sore itu memberikan pengumuman bahwa di SDN Bungsari 3 satu-satunya Pak di Kecamatan Batu Marmar. Awalnya 3 sekolah, ternyata yang lulus sampai tahap terakhir ini cuma di SDN Bungsari 3 Ibu. Ya, kita berbicara jumlah siswa ya Pak Wafi, jumlah siswa yang tidak sampai 100. Apa kemudian program apa yang Pak Wafi akan tawarkan pada masyarakat sehingga nantinya trust masyarakat semakin tinggi untuk sekolah ini? Kedepan kan harus lebih baik lagi. Kami prioritaskan untuk sesuai dengan tujuan dari kurikulum Merdeka, yaitu fokus pada siswa. Sehingga kami selaku pelaksana sekolah penggerak yang nantinya itu akan fokus kepada bagaimana siswa itu bisa SDN Bungsari 3 yang notabene di pegunungan bisa setara dengan di kota-kota dengan adanya bantuan Chromebook dari Kabupaten Pamekasan Dinas Pendidikan, sehingga kami di PTK atau pendidik dan tenaga pendidik punya semangat untuk bagaimana siswa itu bisa bersaing di tingkat kecamatan maupun kabupaten. Ya, luar biasa sekali. Terakhir mungkin Pak Wafi, apa harapan untuk sekolah ini melihat segala macam banyak hal kekurangan yang akan ditambal sulam oleh Pak Wafi sendiri. Kira-kira apa kemudian yang Pak Wafi harapkan dari sekolah ini ke depannya? Yang pertama, saya selaku kepala sekolah, terutama dari sarana fisik, yaitu tentang bangunan sekolah ini. Sejak saya masuk, saya melihat sungguh prihatin dari kondisi dari kelas 1 yang jendelanya, pintunya itu sudah rusak, sehingga kami juga menggunakan dana BOS tidak boleh karena dana untuk perbaikan fisik itu merupakan tanggung jawab dari Pemkab Pamekasan. Tadi kita sudah melihat bagaimana kondisi kelas-kelas di SDN Bungsari 3 ini. Tapi Pak Wafi, kira-kira itu apakah akan maksud saya apakah itu nanti akan menjadi hambatan untuk sekolah ini tidak bergerak lebih aktif lagi? Untuk bangunan, untuk siswanya insya Allah tidak berpengaruh dengan kondisi fisiknya. Namun kami khawatirkan bahwa saat musim hujan, kendala-kendala itu akan membahayakan siswa kami. Sehingga kami sangat butuh untuk disampaikan kepada yang terkait masalah bantuan ini, Bu. Artinya butuh perhatian sekali dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan untuk pembangunan di sekolah ini, untuk terutama di kelas rendah baik. Baik, Tretan, kita beralih pada Pak Faruk sebagai PPAI Kecamatan Batu Marmar yang dalam hal ini terima kasih sekali sudah mau ikut dalam roadshow tim Lensa Pendidikan di Kecamatan Batu Marmar, khususnya di SDN Bungsari 3. Pak Faruk, mungkin sedikit memberikan ulasan bagaimana kondisi SDN Bungsari kalau Pak Faruk ini selaku pengawas pendidikan agama Islam, bagaimana kondisi di sekolah ini menurut Pak Umar Faruk? Ya, terima kasih. Iya. Saya selaku dari pengawas UPAI melihat dua segi. Pertama dari segi pelaksanaan prosedur mengajar, saya selaku pengawas begitu mengatur banyak terima kasih lah. Karena apa? Posisi di atas gunung seperti ini
masih masyarakat dengan antusias, Iya, semangatnya ya. memasyarakatkan anaknya digembleng di sini. Alhamdulillah sampai saat ini detik ini di atas gunung masih ada berdiri, masih digandrungi. Alhamdulillah saya sangat berterima kasih lah atas partisipasinya pengakuan masyarakat atau sekolah yang di Desa 3 ini. Dari segi kerohaniawan, keagamaan, apapun kemajuan sekolah itu tanpa dibarengi oleh keagamaan. Iya betul, Maka- merupakan nilai tawar ya Pak ya. Nah, oleh karena itu saya sebagai PAI sangat berterima kasih dengan potensi-potensi yang ada, anak didiknya, gurunya, dan semua stakeholder yang ada di sini, memasarkan anaknya, terutama dalam bidang agamanya. Saya alhamdulillah memberikan aspirasi lah, Apresiasi. plus kepada sekolah ini karena Pak ada anak didik Yap. yang mengikuti lomba itu bisa meraih. Iya, Lah inilah, betul. inilah saya jadi Di sini ya, Pak Wafi? catatan saya. Iya. Iya, Catatan meraih saya. juara apa? Tapi tingkat tafid ya, Iya, tafid. luar Inilah, biasa. berarti logikanya Pendampingannya berhasil ya. penataannya Iya. Pengawasannya juga Bapak berhasil. Kepala dan semua stakeholder di sini Stakeholder-nya. kerjasamanya itu enak. Iya, Bagus iya, diterima oleh kompak masyarakat. sekali ya. Sehingga dukungan hal itu saya begitu tidak bisa mengucap apa-apa Iya, loh. iya, Di iya. atas gunung masih ada prestasi. Artinya pengawasan dari Pak Faruk sendiri melihat hasilnya ya. Pengawasan yang dilakukan oleh Pak Faruk ke SDN Bangsa 3 ini ada hasilnya. Ada. Terbukti ada prestasi di bidang keagamaan ya juara tafid di tingkat kecamatan ya Pak Wafi ya. Nah, terkait Iya. kebiasaan di sini juga sama dengan sekolah KM, apalagi sekarang pelaksanaan di KM, implementasi kurikulum merdeka, lebih giat lagi galaknya. Iya. Jadi sebelum jam pelajaran dimulai, guru-guru agama dan guru-guru umum sama kayak di sekolah-sekolah di madrasah itu. Oh, iya. Tiap pagi mengaji. Iya. Ya. Jadi inilah, jadi Itu catatan saya. jadi kebiasaan juga Pak Wafi Ya. ya. Terima kasih banyak itu. Iya, satu. luar biasa sekali. Apresiasi yang sangat luar biasa diberikan oleh Pak Faruk untuk sekolah ini. Dan kita berharap kebiasaan disiplin ini tetap dijalankan ya ke depannya ya. Mudah-mudahan. Baik Pak Faruk. Kita beralih pada Korwil Cambidikbud Kecamatan Batu Marmar Bapak Dr. Andes Haji Hanafi MM yang sudah luar biasa mengetahui betul track record SDN Bangsa 3 ini. Pak Hanafi, kira-kira apa catatan dan evaluasi Pak Hanafi untuk sekolah ini, melihat bagaimana progres sekolah ini dari tahun ke tahun? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tretan Radar wabarakatuh. Madura, Sus Lensa Pendidikan beserta kepala sekolah juga ikut nimbrung bersama kita adalah Bapak Pengawas Pendidikan Agama Islam di SD Kecamatan Batu Marmar. Mobil khusus kepada kepala sekolah saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas semangat beliau luar biasa yang kesimpulannya sebenarnya pemerintah tidak keliru dan tidak salah. Sangat benar sekali menempatkan Pak Wafi di SDN Bangsa 3 ini. Masih muda dan bersemangat. Walaupun sebenarnya tidak ada orang yang mendaftar ke SDN Bangsa 3, tidak ada. Nggak mendaftar ya, Pak Wafi. Calon kepala sekolah yang mendapat saya minta di Bangsa tidak ada. Iya. Tetapi berkat semangat dari beliau dan dedikasi yang tinggi dari Pak Wafi, teman-teman guru kinerjanya juga sudah normal tidak seperti dulu. Juga murid ternyata murid baru banyak tambahnya, keluar 6 masuk 16. 16. Yang keluar 6 masuknya 16. Berarti luar biasa. Tapi saya lihat semangat dari teman-teman. Oke. Ternyata atas kepemimpinan Pak Wafi ini luar biasa sekali, yang tidak semua guru Bisa kerasan melakukannya. di SD ini. Iya, dan disiplin ya. Dan disiplinnya termasuk juga absennya, vesprintnya itu normal. Dan saya lihat di grup-grup kepala sekolah itu Pak Wafi sangat aktif sekali. Yang walaupun beliaunya Kan juga sudah guru lulus penggerak dong. sebagai guru penggerak, Harus nantinya aktif. berapa tahun ke depan ini harus namanya bergerak, harus bergerak. Terkait sarana lebih dan aktif. prasarana Pak Hanafi, mungkin apa yang menjadi catatan Korwil Cambidikbud untuk kemajuan Saya di kira SDN Bangsa pemerintah ini juga akan memprioritaskan, asalkan pemerintah tahu persis dan datang ke sini Iya. untuk nyurvei lokasi, sudah sekolahnya penggerak, Iya. bagaimana juga sarana dan prasarana bisa mendukung pada program itu. Yang paling tidak Pak Wafi ini kan sudah ada catatan khusus di kementerian. Satu-satunya Kecamatan Batu Marmar hanya SDN Bangsa 3. Luar biasa Walaupun tiga ditampilkan dulu, ternyata finalnya hanya Pak Wafi yang masuk. Luar biasa sekali. Ini apresiasi yang luar biasa sekali untuk SDN Bangsa 3.
Seperti biasa bahwa kemajuan pendidikan tidak akan pernah terwujud apabila semua stakeholder pendidikan tidak bersatu untuk menjadikan sekolah kemajuan pendidikan khususnya di SDN Bangsari 3 dan berdampak pada Kecamatan Batu Marmar dan Kabupaten Pamekasan. Kita berharap semua stakeholder pendidikan khususnya di Kecamatan Batu Marmar dan SDN Bangsari 3 bersama-sama untuk menjadikan sekolah lebih maju ke depan. Siap ya? Siap. Pak Wafi, Pak Faruk, dan Pak Hadafi. Baik, dari program Lensa Pendidikan, terus tonton program Lensa Pendidikan dan beri masukan-masukan untuk kita untuk kemajuan pendidikan khususnya di Kecamatan Batu Marmar dan Kabupaten Pamekasan. Terima kasih Tretan untuk terus menonton program Lensa Pendidikan di Radar Madura TV. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Program ini terlaksana atas kerjasama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan, Pemerintah Kabupaten Pamekasan, dan Radar Madura TV. Dari kita berempat ini, bisa ya? Dari kita berempat, salam Lensa Pendidikan. Saya Sari Purwati undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.